Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya dalam rangka memenuhi mata perkuliahan materi sistem dengan dosen pengampu Ibu Erna Utami. Saya mendapatkan tugas dengan tema Coriolis Flow Meter. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Coriolis Flow Meter, kemudian prinsip kerjanya, macam-macamnya, kemudian cara kalibrasinya, bahkan cara menginstalnya. Saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, kata-kata nama kata saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Natasha Aisyah Septiani. Saya dari Prodi jurusan Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dengan NIM 181440015. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Coriolis Flow Meter. Coriolis Flow Meter itu bisa disebut juga dengan mass flow meter atau inertia flow meter. Perangkat ini itu berfungsi berdasarkan prinsip inersia yang dihasilkan oleh fluida yang mengalir pada tabung berosilasi. Gaya inersia ini mengakibatkan putaran tabung secara proporsional dengan laju aliran massa. Tingkat putaran atau distorsi ini ditangkap oleh sensor yang ada pada perangkat dan sinyal aliran yang dihasilkan diberikan sebagai output. Nah, di sini di samping adalah gambar Coriolis Flow Meter. Kemudian prinsip kerja dan macam-macam Coriolis Flow Meter. Dalam desain sebelumnya, bentuk dari Coriolis Flow Meter itu terdiri dari satu tabung tunggal yang berbentuk kurva. Dalam desain itu, tabung bergetar berlawanan arah dengan menggunakan kumparan magnet yang dipasang di bagian saluran masuk dan saluran keluar kedua tabung. Rakitan koil magnetik ini berfungsi sebagai sensor. Ketika medan magnet dihasilkan oleh magnet-magnet tersebut, kumparan yang melewati medan menciptakan gelombang sinus. Dalam kondisi ideal, ketika tidak ada cairan yang melewati tabung, gelombang sinus inlet dan outlet berada dalam satu fase. Dan ketika ada aliran atau cairan yang melewati tabung, tabung memutar menyebabkan pergeseran fase dalam gelombang sinus. Nah, pemutaran ini sebanding dengan massa fluida yang mengalir dan sensor akan menangkap pembacaan pergeseran fase tersebut. Pergeseran fase sama dengan perbedaan waktu antara gelombang sinus dan bacaan ini memberikan laju massa aliran massa. Kemudian Coriolis mass flow meter itu juga dikenal sebagai flow meter inersia yang telah saya jelaskan tadi, adalah sebuah perangkat yang mengukur laju aliran massa. Cairan yang mengalir melalui tube atau tabung. Laju aliran massa adalah massa cairan yang mengalir melewati suatu titik persatuan waktu. Massa flow meter tidak mengukur volume persatuan waktu, misalnya meter kubik per detik fluida yang mengalir perangkat. Kemudian, namun mengukur massa persatuan waktu yang mengalir melalui perangkat, misalnya kilogram per detik. Jadi, laju aliran volumetrik adalah laju aliran massa dibagi dengan densitas fluida. Dengan catatan, jika densitas konstan, maka akan sangat mudah menentukan volumetrik alirannya. Akan tetapi, jika fluida ini memiliki densitas yang berubah-ubah, maka hubungannya tidak akan sesederhana seperti saat densitasnya konstan. Maka, massa jenis cairan dapat berubah seiring perubahan suhu, tekanan, atau komposisi fluida. Komposisi fluida yang mengalir mungkin juga merupakan kombinasi campuran dari fase seperti fluida dengan gelembung di dalamnya. Nah, di sini ada macam-macam Coriolis mass flow meter. Yang pertama ada Coriolis mass flow meter tipe horseshoe shape. Kemudian Coriolis yang biasanya dipakai secara umum itu pada umumnya itu Coriolis mass flow meter tipe U. Kemudian Coriolis mass flow meter tipe tennis racket. Nah, di sini prinsip Coriolis menyatakan bahwa jika sebuah partikel di dalam suatu bergerak berputar mendekati atau menjauhi pusat perputaran,
maka partikel menghasilkan gaya internal yang bekerja pada partikel itu. Prinsip tersebut dikenal sebagai efek Coriolis. Pertanyaannya, apa itu efek Coriolis? Efek Coriolis ini merupakan fenomena pembelokan arah benda yang bergerak yang terlihat seperti melengkung. Pada saat benda itu bergerak, Coriolis merupakan flowmeter yang mempunyai akurasi cukup tinggi hingga mampu mendeteksi error 0,1%. Kemudian Coriolis mass flowmeter menciptakan suatu gerak berputar dengan menggerakkan suatu tabung yang membawa fluida. Dan gaya internal yang dihasilkan akan sebanding dengan massa flow rate. Coriolis mass flow rate tersedia dalam beberapa desain yang berbeda. Konfigurasi yang populer terdiri dari 1 atau 2 U-shape, horseshoe shape, kemudian atau tennis racket shape. Umumnya yang biasa dipakai yang seperti saya jelaskan adalah tipe U, yaitu pipa atau tube untuk aliran dengan inlet pada satu sisi dan outlet pada sisi yang lain dan dihubungkan dengan kotak untuk koneksi ke unit elektronik. Kemudian di sini ada prinsip operasi Coriolis flowmeter dan ada flowing direction Coriolis flowmeter. Jadi awalnya itu masuk dari sebelah sini, kemudian dia melewati pembengkokan ini dan keluar melalui sini. Nah, dari gambar tersebut ada dua konfigurasi dasar aliran Coriolis meter, yaitu tube Coriolis yang melengkung dan tube Coriolis yang lurus. Pada kali ini, sesuai gambar tadi, pada tube Coriolis yang melengkung, ketika fluida tidak mengalir atau tidak ada aliran massa di dalamnya, maka getaran tube atau tabung akan konstan. Namun, ketika ada aliran massa fluida, maka getaran tube atau tabung menjadi tidak stabil antara inlet dan outletnya. Pada bagian inlet, aliran fluida akan melambat untuk meningkatkan momentum sudutnya, sehingga tube pada bagian inlet akan melengkung. Pada bagian outlet, aliran fluida akan terdorong sehingga momentum sudutnya akan berkurang kembali. Maka, tube pada bagian outlet juga melengkung. Begitulah terjadi seterusnya berulang-ulang sehingga akan terbentuk gelombang osilasi. Kemudian struktur dan bagian-bagian Coriolis mass flowmeter. Nah, struktur Coriolis mass flowmeter. Struktur Coriolis mass flowmeter terdiri dari sepasang tabung yang ditekuk. Prinsipnya adalah untuk mendeteksi kekuatan Coriolis yang dipaksa pada sepasang tabung dari aliran massa dalam oleh cairan. Nah, kekuatan Coriolis ini akan muncul pada saat dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, saat bergetar dengan frekuensi normal dalam sepasang tabung yang ditekuk. Kemudian dalam cairan mengalir dalam tabung. Gaya ini dihasilkan berdasarkan sintesis dari gaya getar dan gaya mengalir oleh fluida dalam tabung. Dalam tabung akan bergulat simetris pada garis tengah karena gaya memaksa. Dua sensor perpindahan di sisi tabung mendeteksi gaya dan mengeluarkan sinyal listrik. Sinyal diatur dan aliran massa langsung diproduksi. Kemudian bagian-bagian Coriolis itu ada yang pertama sensor itu ada sensor temperatur yang berfungsi untuk mendeteksi besaran temperatur dari aliran yang lewat. Kemudian ada sensor flow Coriolis. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi banyaknya aliran yang lewat di dalam proses. Kemudian sensor tekanan. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi besarnya tekanan kerja yang ada di dalam Coriolis meter. Kemudian ada transmitter. Peralatan ini punya fungsi untuk menerima besaran sinyal dari sensor untuk kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang diinginkan dan kemudian meneruskan ke bagian output. Kemudian ada alat tambahan peripheral device. Peralatan ini berupa indikator lokal yang telah disesuaikan dengan keinginan pihak operator. Misalnya, indikator banyaknya flow yang telah lewat maupun besaran yang lainnya. Kemudian di sini ada spesifikasi dan fitur Coriolis mass flowmeter. Di sini speknya medianya itu liquid, gas, solid atau two phases mixed
fluid. Kemudian flow akurasinya itu kurang lebih 0,2% sampai dengan 0,1%. Kemudian density akurasinya itu kurang lebih 0,002 gram per centimeter kubik atau kurang lebih 0,001 gram per centimeter kubik. Kemudian repeatability itu kurang lebih 0,1% atau 0,05%. Kemudian operation pressure-nya itu bisa 0 sampai 32 megapascal. Kemudian output sinyalnya 4 sampai 20 mA current signal arusnya, dengan load resistance kurang lebih 500 ohm. Kemudian 0 sampai 10 kHz frekuensi signal of instant flow. Kemudian komunikasi protokol RS485. Kemudian ada HART protokol. Untuk power supply voltage-nya itu 24 volt DC. Kemudian material atau measuring tube-nya itu 316 L stainless steel or hastily lossy. Kemudian respon time-nya 0,1 second sampai 5 second, bisa diatur, biasa disesuaikan. Kemudian explosion proof grade-nya atau tahanan ledakannya itu EXDIB2CT5GB. Kemudian medium temperaturnya kurang lebih minus 50 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Kemudian temperaturnya untuk transmitter itu minus 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kemudian untuk sensornya itu minus 40 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Kemudian fitur Coriolis mass flowmeter. Di sini ada 6 fitur yang dimiliki oleh Coriolis mass flowmeter. Yang pertama, Coriolis mass flowmeter ini dapat melakukan pengukuran langsung terhadap aliran massa dengan akurasi yang tinggi. Itu bisa untuk mengukur gas, cairan, dan uap. Ia bahkan dapat mengukur cairan yang mengandung sedikit gas. Seperti itu digunakan sebagai flowmeter refrigerant namanya. Kemudian berbagai cairan dapat diukur dengan sensor aliran massa Coriolis. Kemudian dapat digunakan sebagai pengukuran aliran massa aspal, pengukuran massa molasses, aliran sirup, kemudian glukosa, aliran slurry atau bubur, kemudian sejenis pengukuran yang memiliki viskositas tinggi. Kemudian yang selanjutnya tidak sensitif terhadap distribusi laju aliran, sehingga tidak memiliki persyaratan yang khusus untuk persyaratan pipa yang lurus. Kemudian pengukuran mass flowmeter ini tidak dipengaruhi oleh karakteristik medianya. Kemudian ada beberapa parameter seperti pengukuran kepadatan, suhu, viskositas, dan konsentrasi larutan dalam larutan dapat diukur dengan meter Coriolis. Selanjutnya ada model Coriolis mass flowmeter. Nah, di sini ada bisa model yang bisa kita pilih untuk Coriolis mass flowmeter sesuai kebutuhan kita. Di sini ada model 1.5 sampai dengan 200 dengan flow range yang berbeda-beda sesuai yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada pressure yang bisa kita pilih. Ada pressure pertama itu 1,6 megapascal sampai 20 megapascal P4. Kemudian untuk special domain-nya itu struktur formnya itu bisa dari command atau remote. Kemudian temperaturnya bisa kita pilih juga. Kemudian untuk outputnya sesuai speknya 4 sampai 20 mA frekuensi atau pulse, atau bisa juga 0,5 volt. Kemudian komunikasinya itu non atau RAS485, kemudian atau HART protokol. Kemudian hazard areanya, kemudian akurasinya bisa kita pilih 0,15% sampai 0,2%. Kemudian batch controlnya, kemudian power supply-nya, tube materialnya, proses connection-nya bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Kemudian bagaimana sih cara menginstal Coriolis mass flowmeter? Nah, pengukuran aliran Coriolis harus dipasang
agar tetap penuh dengan cairan sehingga udara tidak bisa terjebak di dalam tabung. Nah, pada instalasi sanitasi, meteran juga harus terkuras seluruhnya. Pemasangan yang paling diinginkan adalah pipa vertikal dengan aliran ke atas. Garis horizontal dapat diterima, tetapi tidak disarankan untuk memasang pengukuran aliran Coriolis di pipa vertikal dengan aliran ke bawah. Dalam desain yang lebih baru, getaran pipa normal seharusnya tidak mempengaruhi kinerja meter Coriolis jika proses perpipaan mendukungnya dengan benar. Tidak ada penyangga atau bantalan khusus yang diperlukan untuk tabungan aliran. Tetapi penyangga perpipaan standar harus ditempatkan di kedua sisi meter. Jika petunjuk pemasangan memerlukan perangkat keras atau penyangga khusus, desain material tersebut tertentu kemungkinan besar sensitif terhadap getaran, dan peredam, denyut, konektor fleksibel, dan sambungan pemasang atau penjepit yang direkomendasikan oleh pabrik harus dipasang dengan hati-hati. Kemudian jika gelembung udara kemungkinan ada dalam fluida proses, disarankan untuk memasang pelepasan udara di bagian hulu meteran. Direkomendasikan juga untuk memasang strainer, filter, atau eliminator udara atau uap di hulu dari meteran, seperti yang diperlukan untuk menghilangkan semua fase sekunder yang tidak diinginkan. Kemudian katup kontrol harus dipasang di bagian hilir meteran untuk meningkatkan tekanan balik pada meteran dan menurunkan kemungkinan kavitasi. Di sini ada beberapa tips instalasi Coriolis mass flow meter. Yang pertama, prinsip pengukuran Coriolis mass flow meter didasarkan pada generasi dikendalikan dari getaran. Jika lokasi pemasangan harus sejauh mungkin dari sumber getaran dan dukungan stabil dari pipa, instalasi yang diperlukan. Jika getaran tidak dapat dihindari, maka disarankan untuk menggunakan sambungan selang. Pipa, penghubung, dan sambungan Coriolis mass flow meter harus ditempatkan pada sumbu yang sama, dengan jarak memaksakan kekuatan tambahan pada meteran aliran massa. Gaya tambahan yang tidak perlu akan mempengaruhi akurasi pengukuran. Jika Anda membeli meter aliran massa Coriolis, Anda harus memperhatikan hal tersebut. Nah, jika pemasangan perangkat throttle diperlukan, seperti katup kontrol aliran, maka pemasangan harus dipasang pada ekspor Coriolis mass flow meter. Biaya meteran aliran massa Coriolis tidak terlalu murah jika kita perlu mengurus flow metersnya. Katup pelepas atau cut-off valve harus dipasang di pintu masuk dan ekspor flow meter mass Coriolis, dan itu adalah manfaat untuk kalibrasi titik nol pertama kali setelah instalasi. Kemudian flow meter massa Coriolis harus sejauh mungkin dari pompa, terutama pompa reciprocating. Fluktuasi pengukuran aliran akan disebabkan oleh terlalu dekat dengan pompa. Jadi jika pompanya terlalu dekat dengan flow meter, itu akan terjadi fluktuasi. Kemudian selanjutnya untuk pengukuran cairan suhu tinggi dan pengawetan panas diperlukan. Selubung insulasi dari pipa pemanas tidak boleh kontak dengan sensor pengukuran aliran massa Coriolis. Jadi yang selanjutnya cairan yang diukur harus pada keadaan aliran yang sesuai. Jika keadaan cairan ini tidak sesuai dengan kondisi lingkungan aliran, maka peningkatan eksternal diperlukan. Ini dapat digunakan untuk mengatur suhu cairan, suhu pemanasan atau pendinginan. Kemudian arah instalasi. Pastikan bahwa arah instalasi cairan melalui pipa adalah arah yang sama dengan panah pada papan dari Coriolis mass flow meter. Jadi Coriolis mass flow meter itu terdapat papan, dan pemasangan atau arah instalasi itu harus sesuai dengan papan tersebut. Kemudian nomor seri sensor dan pemancar harus berupa korespondensi 1:1.
Perubahan atau penggantian dapat menyebabkan kesalahan pengukuran dari Coriolis mass flow meter. Ini ada pemasangan, bagaimana sih pemasangan sensor mass flow meter? Di sini untuk yang pertama itu sensor atau posisi untuk pengukuran cairan. Nah, instalasi semacam ini biasanya untuk pengukuran cairan. Nih, yang di sini gambar tersebut disarankan untuk melepaskan dan mengosongkan gas yang mungkin disimpan dalam pipa Coriolis mass flow meter sebelum pemasangan. Jadi sebelum pemasangan ini dipastikan itu tidak ada gas yang ada di dalamnya. Kemudian untuk gas atau steam, pengukuran gas atau steam. Nah, disarankan untuk menggunakan instalasi terbalik untuk pengukuran gas, misalnya uap. Kemudian karena hanya dengan cara ini, cairan yang mungkin bisa disimpan dalam Coriolis mass flow meter dapat dilepaskan dan dikosongkan. Jadi untuk pengukuran cairan itu berada di bawah dengan arah yang sama. Tetapi jika untuk gas atau steam itu ditempatkan di atas dengan arah juga yang sama. Ini untuk fungsinya jika ada cairan yang mungkin melewati ini bisa dapat langsung dilepaskan atau dikosongkan. Kemudian untuk pengukuran liquid split atau posisi pengukuran cairan untuk cairan yang bervikositas tinggi. Nah, pemasangan jenis ini adalah cara pemasangan yang untuk Coriolis mass flow meter harus vertikal ke garis horizontal. Pengukuran cairan suspensi dan cairan fase ganda baik cair maupun pembekuan mudah di bawah perubahan suhu. Dan untuk cairan dengan vikositas tinggi diperlukan untuk mengosongkan cairan yang tersisa di pipa untuk setelah pengukuran. Instalasi ini tidak akan mempengaruhi akurasi pengukuran semua jenis cairan yang diukur, tetapi arah aliran yang diukur harus dari bawah ke atas. Jadi untuk vikositas yang untuk cairan vikositas tinggi itu pemasangannya itu harus vertikal dari bawah ke atas. Coriolis flow meter itu memiliki akurasi Coriolis flow meter. Nah, tipe SHCMS ini, MF ini, itu memberikan akurasi pengukuran 0,1 sampai 0,2%. Ini adalah flow meter paling akurat. Kemudian jenis flow meter akurasi tinggi ini sering diminta dan dibeli oleh perusahaan pada baru-baru ini. Kemudian Coriolis meter ini adalah kemajuan besar dalam pengukuran aliran massa. Kemudian untuk Coriolis meter ini dapat mengambil aliran massa cairan, kemudian pengukuran suhu dan kepadatan dengan satu sensor aliran. Jadi dia tuh mampu mengukur aliran cairan, mengukur aliran massa cairan, pengukuran suhu maupun kepadatan. Nah, yang pertama di sini Coriolis flow meter untuk cairan, akurasi instant flow akurasinya itu kurang lebih 0,2%. Flow kurang lebih ininya zero stability per flow value kali 100%. Kemudian flow response time-nya itu 1 second, bisa diubah-ubah. Kemudian untuk density measurement akurasi, density akurasinya kurang lebih 0,02 gram per cm kubik, ini untuk liquid. Kemudian density ring-nya itu 0,5 sampai 2,5 gram per cm kubik. Kemudian untuk pengukuran temperatur measurement, untuk temperatur akurasinya atau temperatur akurasinya itu kurang lebih 1 derajat Celcius. Jadi kalau untuk liquid itu kurang lebih 0,2%. Untuk densitas akurat untuk density-nya itu 0,002 gram per cm kubik. Kemudian temperatur akurasinya itu untuk temperaturnya kurang lebih 1 derajat Celcius. Nah, di sini bagaimana sih cara kalibrasi? Nah, kalibrasi flow rate, Coriolis flow rate itu kalibrasi ini untuk verifikasinya itu bisa menggunakan ISO 9000. Nah, pengukuran Coriolis terdiri dari membandingkan keluaran pengukuran dengan standar referensi. Jadi keluaran dari Coriolis ini dibandingkan dengan standarnya.
dengan akurasi yang lebih tinggi, seperti tangki timbangan yang dikalibrasi dengan timbangan mati. Kemudian pengukuran aliran Coriolis yang perlu dikalibrasi secara inline harus dilengkapi dengan blok dan katup pintas hingga pengukuran standar atau masternya referensi. Nah, dapat dipasang dan diputuskan tanpa mengganggu proses. Pada instalasi yang tidak terlalu kritis di mana tangki timbangan tidak digunakan atau meteran master seperti Coriolis lain atau meter turbin yang dikalibrasi di laboratorium aliran dapat digunakan untuk mengkalibrasi meteran airan. Ketika referensi volumetrik digunakan dalam mengkalibrasi pengukuran aliran massa, densitas fluida harus ditentukan dengan sangat cepat. Nah, ini contoh kalibrasinya itu mass flow rate Coriolis, prinsip kerja gaya Coriolis yang melekat pada fenomena defleksi pembelokan arah tadi, gerak sebuah benda pada sebuah kerangka acunan yang berputar. Sebuah benda yang bergerak lurus dalam kerangka yang berputar akan terlihat berbelok oleh pengamat di dalam kerangka tersebut. Salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya gaya Coriolis ditunjukkan oleh getaran tabung saat fluida mengalir di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa error yang dihasilkan dari pengaruh kemiringan, yaitu 60 derajat, 90 derajat, sampai 180 derajat. Metode yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai error ketika dilakukan variasi kemiringan pada saat dilakukan kalibrasi. Dari hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa nilai error pada posisi sesuai manual book dengan kecepatan alir 500 liter per menit memiliki nilai error rata-rata 0,396%. Kemudian pada kecepatan alir 1000 liter per menit memiliki error yakni 0,102%. Pada saat 500 liter per menit memiliki nilai kesalahan rata-rata min 0,27%. Pada kecepatan aliran kemudian dan pada masa kecepatan aliran 2500 liter per menit memiliki rata-rata error 0,299. Kemudian dan saat 2500 liter per menit memiliki rata-rata error min 0,32%. Nah, pada pengujian kalibrasi ini, mass flow rate Coriolis pada posisi kemiringan 60 derajat memiliki nilai error rata-rata yakni min 1,647%. Pada saat 90 derajat itu memiliki nilai error rata yakni min 1,574%, dan saat kemiringan 180 derajat itu memiliki error sekitar 0,805%. Nah, itu contohnya. Jadi kalibrasi ini itu membandingkan menggunakan sistem atau menggunakan cara dari pengamatan kemiringan pengukurannya dengan menggunakan standar pengukuran atau master meter. Kemudian keuntungan dari Coriolis mass meter. Yang pertama, akurasi tinggi, yaitu kurang lebih 0,2% sampai dengan kurang lebih 0,1% aliran, sehingga dapat digunakan untuk tujuan transfer tahanan. Seperti yang biasa tadi disebutkan, fitur-fiturnya itu menyebutkan bahwa akurasi tinggi sehingga dapat digunakan untuk tujuan transfer tahanan. Kemudian langsung mengukur gas mass flow, tidak perlu kompensasi suhu dan tekanan eksternal. Kemudian untuk kelemahannya dari Coriolis mass flow meter ini adalah tidak baik untuk pengukuran gas dalam tekanan rendah dan kepadatan rendah. Jadi jika cairan itu dia bisa dalam tekanan rendah maupun kepadatan rendah, tapi untuk pengukuran gas itu tidak disarankan. Kemudian pengukuran alirannya sensitif terhadap getaran.
itu yang bisa saya jelaskan mengenai Coriolis flow meter. Apabila ada kesalahan atau kurang dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.